Mahumah itu kuliwa belum mengambil kelahiran di alam-alam berikutnya sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh beliau. Semoga akan mendukung perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia, dan keluarga sepenuhnya merelakan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Malia, dengan penuh rasa bakti kita bawakan doa ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan dupanya dikumpulkan, dupanya dibuka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. 18 dan 20, halaman 18 dan 20, halamannya di bawahnya. Kurang ya Bu. Bukunya kan enggak dikit. Hah? 18 dan 20. Marilah kita bersama-sama menerima penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberi persajian kepada yang telah meninggal. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang dapat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat pahama yang lampau ini. Demikian mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan yang melimpah pada waktunya, serta ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggalkan berkumpul, mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita beroleh kemenangan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberitaan pahala. Karena di sana ada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Mereka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikian pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikian pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah diberikannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan atau ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan pada malam Sangha ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah diadakan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. 22. Kita baca bersama-sama ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang 3 hukum corak universal yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Orang yang kita kasih maupun yang tidak kita kasih akan mengalami ketidakkekalan, akan mengalami kematian. 22 kita baca bersama-sama syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya,
maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dharma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan menyiapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki, sebaiknya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 26. Ajaran Sang Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. 26 kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. 28, 30, dan 32. Khotbah Sutta tentang luka penderitaan yang akan memberikan pengertian pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali akan mengalami kematian. Semoga kita semua segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan dan menerima hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Kita baca bersama-sama khotbah Sang Buddha ini tentang sutta tentang luka penderitaan 28, 30, dan 32. Kita baca bersama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masak akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap,
menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disekap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melangkai tubuh. Meratapannya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang-orang yang mencintai dengan berpikir bahwa berpisah adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarlah orang yang kuat dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai keterangan batin, ia akan terlahir dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. 34. Pansupulagata, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhumah pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Semoga almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan dan mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Kami mohon para romo untuk memercikan air di atas peti jenazah. Kita akan melantunkan kata Pasupulagata. Aniccawa tasangkara upadawa yadamino upajitwa nirujanti tesamupa samosukum sabesata marantika mari suca mari sare kadewa mari sari nati me saya aniccawa tasangkara upadawa yadamino
niru janti Esa upasama suka. Halaman 33 dan 34. Marilah kita baca bersama-sama halaman 33 dan 34. Titik-titik kita isi dengan almarhumah, namanya kita sebutkan. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Kuliwa. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasihi oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditujukan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Kuliwa. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebahagiaan dan kedamaian yang tiada tara dari para bodhisatta mahasata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia sampai sata bhavantu sukhitata. Bukunya ditutup, tangan beranjali di depan dada, membentuk bunga teratai kuncup. Marilah bersama-sama apabila saat ini Ibu almarhumah Ibu Kuliwa belum menempati alam surga bahagia, surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menyebut arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nempok bersama-sama dengan penuh penghayatan untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Buddha Amitabha. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian.
perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari sana suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkaitan dengan kematian, kita bisa belajar di beberapa tempat, salah satunya tempat penjualan peti mati. Kemarin sebelum tutup peti, pasti keluarga datang tempat penjualan peti mati. Di tempat penjualan peti mati kita bisa belajar tentang kematian, bahwa kematian peti mati mempunyai beberapa ukuran dapat kita lihat di sana. Ada ukuran yang kecil, ukuran sedang, kemudian ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu pengguna peti mati tidak tergantung umur seseorang. Ada yang kecil, ya, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi orang mati tidak menunggu umur-umur tertentu. Ada masih kecil juga bisa mengalami kematian, remaja juga bisa mengalami kematian, orang tua juga bisa mengalami kematian. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati yang ditempeli beberapa atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada ditempeli simbol salib, ada ditempeli perjamuan agama Buddha, agama Konghucu maupun Tao. Bisa disimbolkan kamu beragama apapun ya akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti mati sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut seseorang. Di tempat penjualan peti kita bisa bertanya, di situ ada harga-harga yang berbeda, ada harga yang murah, ada harga yang menengah, harga yang mahal.
Status ekonomi seseorang tidak menghalangi seseorang untuk mengalami kematian. Orang miskin bisa mati, terbukti sudah disiapkan harga peti mati yang murah. Yang sedang, konglomerat dan pengusaha pun juga sudah disiapkan, terbukti ada peti mati yang harganya ratusan sampai miliaran. Status ekonomi seseorang akan mengalami kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ditinggal kematian lebih banyak yang belum siap, lebih-lebih orang dekat yang pernah berkumpul sekian puluh tahun. Orang yang berkumpul sekian puluh tahun, ya kita berharap orang-orang yang kita cintai tidak berpisah dengan kita. Orang-orang yang kita cintai berharap untuk berkumpul selamanya, namun hukum alam berbeda. Segala sesuatu yang terbentuk, yang terdiri dari paduan unsur-unsur, ada unsur jasmani dan rohani, tidak kekal adanya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak, seseorang harus tunduk pada hukum ketidakkekalan yang berlaku kepada siapapun, tidak tergantung pada agama yang dianut seseorang, kelas ekonomi seseorang, maupun kelas-kelas yang lain. Sebagai ungkapan bakti yang telah mengenal beliau semasa kehidupan, di saat akhir ini kita bersama-sama mendukung dalam doa. Di samping doa yang telah kita ucapkan dengan penuh bakti, tulus dan hormat, kita berharap doa-doa yang telah kita panjatkan sepenuhnya bisa membantu perjalanan arwah almarhumah Guliwa menuju alam yang lebih berbahagia. Di samping doa, kita bisa melihat di sekitar peti, kita lihat dekorasi bunga-bunga yang warna-warni yang membentuk keindahan. Bunga tadi yang dipasang ini di samping untuk membuat keindahan, namun ada makna yang lebih khusus untuk menyambung selalu tali ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Kemudian juga sebagai tanda bakti dan hormat atas nama keluarga mempersembahkan sajian-sajian makanan. Sekalipun makanan itu tidak dikonsumsi karena yang meninggal sudah tidak bisa makan lagi, tetap ada guna dan nilai manfaatnya. Makanan itu sebagai alat bantu yang hidup kepada yang mati, sebagai sarana bakti dan bentuk pelayanan, bentuk kasih sayang hidup kepada yang telah meninggal. Saya tetap memperhatikanmu. Dengan selalu diperhatikan, dilayani, akan membentuk kondisi arwah itu menjadi kondisi yang bahagia. Dengan kondisi bahagia itulah yang mendukungnya beliau telah di alam-alam bahagia. Tidak berhenti di makanan, di bunga. Kita lihat di samping peti jenazah ada rumah-rumahan yang megah dan mewah. Itu sebuah doa dan harapan yang hidup kepada yang meninggal. Kita berharap peninggal almarhum di alam lain, di alam sana, bisa menempati rumah megah dan mewah seperti yang kita lihat ini. Alangkah bahagianya, alangkah bangganya keluarga yang ditinggalkan apabila almarhum bisa menempati rumah yang megah dan mewah seperti ini. Tentunya kita yang hidup di dunia ini tidak perlu mengkhawatirkan dan mencemaskan nasib beliau di alam berikutnya. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, perlu dimengerti dan dipahami, rumah yang megah dan mewah di alam sana bisa ditempati atau tidak, atau bisa mendapatkan fasilitas atau tidak, tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat penting adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang ditanam di dunia ini yang akan menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan fasilitas kehidupan di alam-alam berikutnya. Saya yakin sebagai salah satu anggota keluarga, anggota masyarakat maupun saudara, almarhumah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, maupun sebagai anggota-anggota yang lain, telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk kemajuan bersama. Kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan itulah yang akan mendukungnya kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Guliwa. Semoga jalan yang kalau terang dan lapang, dan keluarga besar bisa merelakan dan mengikhlaskanmu sepenuhnya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan menghormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama,
Hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Terima kasih.